Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Saya harap saat ini teman-teman berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan telah join di kegiatan kelas editing kita yang diadakan oleh UKM Pengarang Universitas Erlangga. Nah, adapun materi dari editing kita hari ini adalah editing grafis menggunakan CorelDRAW. Nah, dan dia akan dipandu oleh pemateri yang sangat luar biasa tentunya yaitu Muhammad Wahyu Al-Hafiz. Nah, Muhammad Wahyu Al-Hafiz ini sendiri merupakan seorang mahasiswa S1 Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Beliau memiliki segudang pengalaman di bidang keterampilan desain grafis dan juga ahli dalam menggunakan beberapa software desain grafis. Kita akan banyak banget belajar tentang desain grafis khususnya CorelDRAW dari beliau. Nah, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti kita akan berdoa terlebih dahulu, selanjutnya ada sambutan dari Ketua UKM Pengarang Universitas Erlangga, dan nanti kita akan langsung masuk ke inti acaranya, itu pemaparan materi dari Saudara Wahyu, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita memulai kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, selanjutnya langsung saja akan kita dengarkan sedikit sambutan dari Ketua UKM Penelaran Universitas Erlangga. Kepada Saudari Reri Cadia, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Mas Riyandi. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mendengar jawaban salam yang sudah saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat peserta editing class UKM Penalaran Universitas Erlangga tahun 2020. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya buat hadir di editing class di pagi yang ceria ini, hari Sabtu, tepatnya di weekend ya. Teman-teman masih benar-benar punya semangat buat menuntut ilmu, padahal ini udah hari Sabtu gitu kan ya. Nah, nanti semoga ke depannya acara ini nantinya dapat membantu teman-teman untuk memperoleh manfaat sesuai dengan yang teman-teman inginkan dan sesuai niat teman-teman untuk belajar di kelas editing ini. Tuh, jadi nanti jika ada kurang-kurangnya, kami sebagai penyelenggara, khususnya UKM Penalaran Universitas Erlangga, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja sih. Mungkin tetap semangat buat teman-teman. Semoga semuanya bermanfaat dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Reri Cadia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, langsung aja nih kita ke inti dari sesi kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Saudara Wahyu. Kepada Saudara Muhammad Wahyu Al-Hafiz, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, Mas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang ada satu software yaitu CorelDRAW. Nah, mungkin di sini udah pada kenalkan sama yang namanya CorelDRAW. Halo, mungkin di sini udah pada kenal nih apa yang namanya CorelDRAW. Sudah. Pak. Sudah. Nah, aku jelasin lebih rinci lagi ya. Jadi CorelDRAW sendiri itu software yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Corel. Jadi ada perusahaan yang bernama Corel yang berbasis di Ottawa di Kanada. Nah, Ottawa ini ibu kotanya Kanada. Nah, di sana ada perusahaan yang namanya Corel. Nah, perusahaan itu menghasilkan atau melahirkan sebuah software yang bernama CorelDRAW. Nah, mungkin ada yang dari kalian yang masih asing gitu kan, apa sih sebenarnya CorelDRAW tuh? Gimana sih cara pakainya segala macam? Nah, kalau kita tarik ke software yang biasa kalian pakai, mungkin dibuat ngedit segala macam, itu ada di Canva, PixArt, itu yang di HP segala macam itu kan. Nah, sementara kalau CorelDRAW sendiri ini
itu software yang berbasis vektor. Nah, kayak gitu. Kalau kita ketahui bersama kan kalau vektor itu adalah objek geometri yang mempunyai besaran dan satuan atau arah, juga arah maksudnya. Nah, maksudnya gimana? Di dalam CorelDRAW ini kita tuh bisa membentuk atau bahkan merealisasikan imajinasi yang kita miliki untuk dijadikan secara visual. Ini kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada quotes dari Bapak Sujiwo Tejo dari bukunya yang berjudul Ngawur Karena Benar. Nah, beliau berkata, bagaimana kalau uang jajan itu lebih besar daripada uang makan? Nah, itu maksudnya itu gimana? Jadi kalau kita lebih telaah lagi quotes yang ada atau yang disebutkan beliau, itu generasi sekarang itu lebih mementingkan gengsi daripada kebutuhan primernya. Kayak gitu. Nah, maksudnya gengsi itu kayak apa? Mereka tidak memperdulikan budget yang mereka miliki, mereka tidak memperdulikan kondisi yang mereka miliki, kondisi ekonomi keluarganya, kondisi ekonominya sendiri bahkan. Nah, dalam artian mereka tuh masih minta ke orang tua, kayak gitu loh. Masih ingin ngikutin tren tapi budget tipis. Intinya kayak gitu, intinya tren nomor 1 lah. Nah, dari situ mungkin harapannya nanti setelah kita belajar bareng nih tentang CorelDRAW, kalian bisa nurutin semua kegengsian atau semua keegoan kalian akan beberapa tren yang sedang beredar sekarang ini, tapi dengan budget yang kalian hasilkan sendiri. Kayak gitu. Karena apa? Ada suatu istilah yang bernama from passion to profession. Nah gitu, dari hobi menuju pekerjaan. Jadi kalau kita udah bekerja sesuai apa yang kita mau, nah maka kita itu nggak akan merasa terbebani gitu loh. Nggak akan merasa terbebani dari apa yang kita kerjakan, meskipun seberapa banyak pun tugas yang ada pada waktu itu. Nah, sini nih ada satu kata nih, atau satu kalimat nih yang mungkin dicelutuk atau bahkan dipikirkan oleh teman-teman semua nih yang sekarang hadir. Tapi fasilitas yang aku punya tuh untuk ngelakuin semua itu belum lengkap gitu loh. Nah, sebenarnya ubah mindset ini, kalian mulai dulu dengan apa yang kalian miliki sekarang. Dengan fasilitas apa yang kalian miliki sekarang, kalian mulai dulu. Karena apa? Kalau percuma kalian sudah mempunyai fasilitas yang sangat lengkap, tapi kemauan kalian itu belum ada gitu loh. Bahkan bisa dikatakan malas. Nah, itu tolong digarisbawahi. Kata malas ini sering menghambat apapun. Mulai dari itu niat kita untuk belajar sesuatu, segala macam, itu kata malas tolong dihilangi. Nah, untuk poin selanjutnya, di sini ada istilah ATM. Nah, biasanya istilah ini dipakai oleh editor ataupun desainer. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, diamati sendiri, kita tuh harus mengamati lingkungan sekitar. Kita harus lebih peka gitu loh. Nah, kalau kita udah peka, kita bisa mengamati lingkungan sekitar secara gamblang, secara sadar, maka kita akan dari tahap tiru. Nah, setelah amati, kita tiru. Nah, dari amati, tiru ini dalam artian kita bentuk gambar itu, atau kita bentuk imajinasi yang telah kita amati dari lingkungan sekitar, dalam bentuk visual, dalam Corel ini, atau dalam software-software editing lain. Nah, setelah kita amati dan tiru, jangan lupa yang poin ketiga, yaitu modifikasi. Karena apa? Kalau kita cuma amati dan tiru, itu namanya plagiat. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Setelah kita modifikasi ini dalam artian apa? Modifikasi ini itu dalam artian kita bisa merubah dalam skala warna, bisa merubah dalam skala bentuk, penyesuaian dalam poster, ataupun apapun yang akan kita buat nantinya bisa kita sesuaiin. Itu dimodifikasi. Oke? Jadi, poin selanjutnya mungkin kalian udah paham semua lah. Logo apa yang terpampang jelas sekarang di layar device kalian. FreePic. Nah, seringkali atau bahkan kalian pernah satu kali dalam seumur hidup atau beberapa kali mengambil gambar dari FreePic dengan alibi atau dengan alasan kalau yang penting mah pekerjaanku udah selesai, yang penting proyekku udah terlaksana, urusan itu desainnya orang lain aku pakai urusan belakang, yang penting proyekku udah selesai. Nah, ini biasanya salah nih. Karena apa? FreePic itu ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi. Pertama, hak cipta. Meskipun dia FreePic, tapi tidak ada software atau nggak ada software satupun, atau nggak ada perusahaan satupun yang tujuannya gratis, tujuannya nggak ingin untung.
Nah, Freepik ini sama, tapi perusahaan digital. Dia freepik.id ya, atau .com gitu. Nah, itu dia bentuk perusahaan itu untuk mengumpulkan orang-orang yang bekerja di bidang desainer ataupun editor untuk membuat sesuatu, untuk membuat template sesuatu, dan kemudian dikumpulkan dalam satu website. Itu Freepik. Nah, itu pertama ada hak cipta. Yang kedua, kalian nggak bisa nyesuaiin apapun di poster kalian nantinya. Kayak gitu sih. Nah, dari sekian banyak poin yang udah dijabarin, aku harap pada saat pembelajaran nanti, itu poin-poin itu bisa kalian terapin sambil belajar gitu loh. Nah, mari belajar. Oke. Ini aku langsung aja Mas ya di Corelnya ya. Iya, langsung aja. Silakan. Di sini kemarin kan udah dikasih link buat download CorelDRAW-nya ya. Soalnya kemarin ada masalah Mas, katanya nggak bisa install, nggak bisa apa segala macam gitu. Nah, mungkin dari kalian nih ada dua opsi sebenarnya, mau yang gratisan atau mau yang berbayar kayak gitu. Intinya kalau yang gratisan biasanya software-software itu rawan gitu loh. Ada virus segala macam, ada tools yang hilang kalau di crack segala macam kayak gitu. Nah, ada opsi kedua, kalian tinggal bayar. Nah, itu otomatis kalian pasang tuh di PC kalian. Nggak terlalu ribet, nggak pakai crack-crackan. Nah, itu poinnya. Jadi langsung aja. Nah, ini aku pakai yang CorelDRAW X7 ya. Apa bedanya CorelDRAW X7 dengan X3 ataupun bahkan di sini udah punya yang graphic suite segala macam? Itu nggak ada bedanya. Dasarnya sama gitu. Tergantung di device kalian yang kalian pakai. Nah, di sini welcome pro ada bentuk kayak gitu. Nah, karena ini kita akan belajar dasar-dasarnya dulu, jadi new dokumen. Nah, setelah new dokumen ini kalian akan disambut dengan menu. Di sini create new dokumen, kalian namain sesuai apa yang ingin kalian buat gitu nantinya. Nah, setelah kalian namain, aku namain class editing. Oke. Nah, di sini ada namanya preset destination. Nah, preset destination ini apa? Itu aturan atau pengaturan dari Corelnya atau formatnya. Ini ada yang custom, Corel default, default RGB, web, default ini segala macam. Nah, karena kita masih dasar nih ceritanya, itu custom aja cukup. Untuk size-nya tergantung kalian mau seandainya Instagram itu biasanya pakai pixel. Pakai pixel dengan ukuran 1080 kali 1080. Nah, ini ukuran Instagram. Jadi kotak gitu nanti. Nah, karena kita pengen bikin poster nih ceritanya nih. Kan sekarang nih banyak di pandemi sekarang ini lomba-lomba, banyak lomba poster, lomba desain segala macam. Jadi mungkin setelah kelas ini nanti kalian bisa aplikasiin di lomba-lomba tersebut kayak gitu Corelnya. Jadi kita pakai size yang A4, pakai cm. Ukurannya udah nyesuai nih. Soalnya apa? Size-nya udah kita atur di atas. Oke aja. Nah, di sini udah kalian disambut halaman baru lagi nih. Di atas sendiri di sini itu title bar. Nah, title bar ini nama file kalian yang udah kalian kasih nama tadi. Namanya class editing di sini. Kemudian di bawahnya itu menu bar, ada file, ada edit, view, layout, object, effect, bitmap dan segala macam di sini. Jadi menu bar di sini itu fungsinya itu apa? Kayak apa ya? Kelompok daripada perintah gitu. Nah, di sini ada file. Nah, bisa kalian buat lagi di new ini, buat open, close, save as, segala macam ada di file.
Begitu juga edit, di sini view dan segala macam. Begitu. Intinya kalau kita belajar dasar-dasarnya itu sebenarnya gampang Corel itu. Oke, lanjut. Di toolbar, bawahnya menu bar ini namanya toolbar. Nah, toolbar atau biasa disebut standard bar. Nah, di toolbar ini ada apa aja dan fungsinya apa? Toolbar ini active tool sebenarnya. Jadi kalian ngelakuin apa di kanvas ini, itu nanti di toolbar itu nyala atau ada tools untuk nyesuaiin apa yang udah kalian taruh di kanvas ini, kayak gitu. Oke, jadi toolbar ini itu lebih ke mempermudah akses kalian gitu. Jadi antara kanvas ini dengan perintah di sini itu saling berhubungan. Nah, untuk yang bawahnya itu namanya property bar. Property bar di sini untuk apa? Untuk mengatur ulang atau bahkan kalian salah nih. Aku sebenarnya mau bikin yang Instagram. Ya udah custom aja. Custom ukurannya tadi ke pixel. Nah, kayak gitu. Tinggal dirubah ukurannya 1080 kali 1080. 1:1. Kayak gitu. Karena kita rencananya mau bikin poster nih, A4 aja ukurannya dan diubah ke cm. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi property bar ini bisa diubah-ubah sebenarnya sesuai dari apa yang kalian rencana buat gitu. Nah, oke. Lanjut di sini itu tools-toolsnya. Di sini toolsnya. Nah, di sini ada pick tool. Gunanya itu untuk menyeleksi atau merubah ukuran. Pick tool tuh bisa. Nah, oke. Jadi shape tool di bawahnya pick tool. Gunanya shape tool untuk apa? Coba kita bikin rectangle tool di sini, bikin kotak lah. Nah, di shape tool ini kalian bisa ngatur ujungnya nih, mau seberapa tajam atau bahkan nggak tajam sama sekali. Nah, bisa kalian atur. Jadinya kayak gini. Kayak gitu. Itu gunanya daripada shape tool. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada yang namanya crop tool. Nah, crop tool sendiri itu apa? Nanti kalian pas udah desain nih, kan ada lebih-lebih di luar dari kotak ini, di luar dari format A4 yang udah kita bentuk di awal. Nah, crop tool ini gunanya tuh ngepotong atau ngerapiin dari desain kalian. Nah, kayak gitu. Oke, bawahnya crop tool kita lanjut di zoom tool. Nah, di zoom tool sendiri ini sesuai namanya untuk memperbesar atau memperkecil ukuran. Jadi mungkin kalian yang sekarang pakai mouse atau ya pakai mouse di PC ataupun di laptop itu nge-scroll ke bawah di mouse itu untuk memperkecil dan nge-scroll ke atas untuk memperbesar. Ini ya kayak gitu. Kalau pakai mouse lebih gampang gitu daripada pakai keypad. Gitu. Nah, udah nih 4 tools ini paling dasar. Nah, untuk yang bawahnya ini namanya freehand tool. Freehand tool itu apa? Kalau kalian seandainya yang desain grafis nantinya, itu freehand tool nih jarang dipakai. Soalnya apa? Mengandalkan kalau pakai mouse tuh susah gitu loh, pakai freehand tool. Jadi disarankan kalau pakai freehand tool itu pakai draw pad. Kayak gitu. Bisa tuh pakai freehand tool. Nah, freehand tool ini apa? Freehand tool itu kayak kita nulis biasa sesuai apa yang kita mau gitu. Nah, tapi ada nggak rapi. Nah, itu freehand tool. Oke, lanjut ke kedua yaitu 2 point and line. 2 point and line ini apa? Jadi titik pertama sama titik kedua itu dihubungkan satu garis. Nah, itu intinya sederhananya kayak gitu. Untuk poin ketiga, besar. Nah, besar ini apa? Sama kayak tadi itu point and line, tapi ini kalian bisa atur posisi keduanya secara terpisah. Maksudnya apa? Coba kita tempatkan di sini. Titik kedua kita tempatkan di sini. Nah, kayak gitu. Titik kedua di sini, ketiga di sini, titik keempat di sini. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke keempat, pen. Pen ini apa? Sama kayak Desire, tapi
PN ini ada garisnya. Kalian bisa atur lebih jelas. Tadi bisa air kan nggak jelas tuh. Nggak jelas tuh yang bisa air kan. Nah, ini nggak ada garisnya kan. Nah, tapi di PN kalian udah diliatin garisnya. Kayak gini. Udah. PN. Nah, untuk selanjutnya yaitu basepline. Basepline ini lebih dipermudah lagi karena apa? Kalian tinggal ngikutin alur di sini. Tuh, udah. Dia akan bentuk rapi sendiri. Itu di basepline. Jadi poin-poinnya cuma kalian nentuin poin di sini, poin di sini, poin di sini, poin di sini. Udah jadi. Nah, untuk selanjutnya ada polyline. Di polyline ini kalian gambar sesuka kalian. Tapi kalau pas di drag pakai mouse, dia itu bakal acak kayak freehand. Bakal acak. Tapi kalau seandainya kalian lepas mouse-nya, nah, dia bakal lurus. Nah, dia bakal lurus. Itu pakai polyline. Nah, untuk selanjutnya ini aku rekomendasiin buat pemula. Biasanya teknik kita kan tadi amati, tiru sama modifikasi. Di 3-point curve ini yang kita pakai buat amati, tiru sama modifikasi. Kayak gitu. Caranya gimana? Sebelumnya aku jelasin dulu ini tools-toolsnya, baru itu langsung pengerjaan posternya ya. Contoh poster. Untuk 3-point curve ini gimana? Jadi 3-point curve ini kalian gambar lurus gini, tarik lurus saja garis. Nah, ntar kalian atur lengkungannya. Nah, itu di 3-point curve. Gitu. Oke, lanjut di smart drawing. Smart drawing ini kayak preset, tapi kalian tuh bisa make di tulisan. Contoh gimana? Kalian meskipun gambar segitiga jelek pun, nanti bakal dia jadi segitiga yang bagus. Kayak gitu. Itu di smart drawing. Tergantung kenyamanan pribadi masing-masing kalau pas pakai pensilnya nih. Oke. Lanjut ke artistic media tool. Di sini artistic media tool tuh ada brush, spray, sama kaligrafik. Kaligrafik sama pressure nih sama sebenarnya. Nah, brush sendiri apa? Atur nih, inginkan atau kalian butuh. Contoh simbol, di sini udah tersedia nih dari Corelnya nih. Mungkin yang di sini Corelnya grafik apa? Yang grafik suite 2018 itu lebih lengkap. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk spray itu bisa kalian atur tuh, mau yang brushstroke atau footprint segala macam. Apa sih sebenarnya brushstroke tuh? Nah, di sini ada spray listnya. Biasanya pakai frame, dibuat frame, tapi jarang kalau untuk desain poster. Contohnya kita gambar aja di sini ngelilingin format kita tadi
Bisa. Oke, mantap. Jadi langkah pertama untuk kalian membuat poster biar rapi gitu, kalian harus bedain layer kalian gitu kan. Di sini udah ada layer 1 dari awal kalian buat. Kalian bisa atur namanya siapa. Misal background. Kalian bikin background dulu waktu poster. Nah, udah ada nih layer untuk background. Kalian tinggal bentuk kotak nih atau rectangle tadi di sekeliling atau di bentuk A4 ini. Kayak gitu. Nah, rapiin sampai warna hijau nih. Nah, kayak gitu. Rapiin aja. Oke. Nah, untuk warnanya itu biasanya apa? Ngambil di mana? Bisa kalian pakai langsung di Corelnya, bisa. Bisa kalian di luar. Contoh nih, ambil aku dulu nih. Di sini. Nah, ini ada color palette nih, color palette. Misal kalian mau bikin warna apa ya? Warna biru. Taruh aja drag di sini. Nah, di sini ntar ada namanya bitmap. Bitmap ini kayak gambar yang nggak bisa diatur lagi. Bisa nanti kalian poster kalian convert di bitmap di sini. Nah, ini ada menu convert to bitmap. Gitu. Sebelum itu kita lanjut yang tadi. Kita warnain dari A4 yang udah kita bentuk tadi. Itu di menu ini atau tools ini, color airdrop tool. Nah, warnain nih sesuai apa yang kalian mau. Contoh biru ini. Jangan lupa sampingnya. Jadi zoom dulu sampingnya nih diwarnain. Kayak gitu intinya. Nah, oke, kita simpen dulu ini di sini. Untuk selanjutnya gimana? Kita bikin aja baru new layer untuk desain. Desain yang mau kita bentuk. Nah, contoh nih, aku nggak bisa imajinasi nih sekarang. Jadi, untuk isi daripada poster ini, enaknya mau diisi apa ya? Gitu. Kita terapin lagi tadi, ATM tadi, amati, tiru, sama modifikasi. Nah, kita pakai contohlah desain yang udah ada gitu. Nah, bentar. Nah, bentar. Oh, ini loh. Nah, ambillah ini kan. Nah, kita mau ngambil datarannya nih, atau kita mau ngambil warna rumputnya nih. Ini kalau kalian tahu ini game. Jadi kalian bisa ngambil pertama kita amati dulu. Ini desain kayak gini ya gitu. Nah, karena ini backgroundnya ini warna bukan biru, kita ubah lagi di color eyedrop tool. Kita ubah nih. Nah, jangan lupa sampingnya juga kita bentuk rumputnya dulu di 3-point curve tadi. Nah, di sini satu lagi tolong diperhatikan di sini ada namanya node sama edge. Nah, kalau kalian bikin garis di tepi atau di ujung daripada patahan garis kalian, itu perhatiin di node aja. Edge ini batas samping. Kalau di node ini ujung. Kayak gitu. Ini ada tulisan nih, nodes.
node sama edge. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi kita bentuk dulu. Kita tarik di sini, klik 2 kali. Kita tarik di sini. Kita tarik di sini. Kita tarik di sini. Nah, kita bikin kayak gini. Oke, lanjut. Kita ambil warnanya, warna hijau di sini. Kita taruh di sini. Jangan lupa di sampingnya dikasih warna juga. Nah, ini kan beda nih warnanya nih. Kalian copy paste yang di sini. Kalian copy, kalian paste. Nah, ada dua nih. Sekarang di layer design ada dua curves. Nah, di atas ini kalian kasih warna lebih gelap daripada warna ini. Warna hijau lebih gelap. Contoh di bawah ini kan gelap nih. Kalian masukin lah di situ. Jangan lupa sampingnya. Kemudian di sini ada tools, transparency tools. Gunanya apa? Gunanya untuk menggabungkan dua warna tadi, kayak degradasi gitu. Langsung kita transparansi. Nah, jadinya kayak gini. Gitu. Oke, lanjut. Ini kan masih polos nih. Masih polos. Gimana sih caranya kalau seandainya bentuk apa batu kayak gini, rumput kayak gini? Intinya kita samain ini. Tapi kalau mungkin ada ide buat ngerubah warna rumputnya bisa. Lewat sini. Kalau rumputnya warna apa ya enak ya? Warna ini, warna ini. Nah, bisa nih. Contoh ini. Tuh. Kalian ubah aja sesuai apa yang kalian butuh sekarang. Gitu. Karena kita amati, tiru, sama modifikasi, jadi kita ubah aja warna di atas. Ini kan gelap nih, warna atasnya. Nah, kalau dipisah kayak gini. Nanti kita ubah yang ini. Kita nyari warna yang sesuai. Kita atur lagi. Gitu. Nah, amati, tiru, modifikasi. Oke. Terus selanjutnya kita mau bentuk rumputnya dulu. Nah, rumputnya dulu. Dengan apa? Dengan freehand. Nah, freehand kepake di sini. Nah, kalian bentuk nih. Ada berapa garis nih. Nah, kalian bentuk. Nah, warnanya kalian sesuaiin juga. Nanti kalian bagian modifikasinya itu dibentuk posternya. Kayak gitu. Nah, daripada mindahin satu-satu, kalian crop grup aja di sini. Dengan tekan Ctrl+G. Di grup aja. Sebentar. Oke. Nah, jadi di sini kalian taruh rumputnya nih sesuai apa yang kalian mau atau kalian pengen lah. Nah, contoh kayak gini. Oke, selanjutnya untuk batu-batu ini di mana caranya? Tadi sama di 3-point curves, tapi kalian ngikutin pola yang udah ada di sini. Nah, tadi kan amati, udah ngamati nih, sekarang tiru. Nah, kalian ngikutin alurnya dulu. Kayak gitu. Karena ini warnanya beda, jadi bentuk yang di sini dulu, yang warna satu ini. Bentuk dulu. Oke. Kedua ini baru dibentuk. Dan ini dibentuk juga. Nah, ini apa? Penempatannya itu langsung di node-nya ya, bukan di edge-nya. Di node-nya. Kenapa? Biar nanti kalau pas diwarnai itu nggak patah. Nah, kayak gini. Kalian samain aja. Terus warnanya disamain juga. Kayak gini.
Nah, ini masih kasar nih. Nah, kalau pengen yang nggak kasar, kalian warnai juga sampingnya. Nah, jadi kayak gini. Kalian grup dulu, Ctrl G. Nah, kalian taruh tuh mau di mana kreatif kalian. Gitu. Oke, lanjut ke bagian pasirnya ini. Mas, bentar. Ini nanti pertanyaan itu langsung ada pertanyaan di sini atau ada sesi sendiri? Ada sesi sendiri insya Allah untuk pertanyaannya nanti. Oh, ada sesi sendiri ya. Oke, oke. Soalnya mungkin ada yang kurang jelas, bahkan nggak jelas sama sekali. Begitu. Dan di sini kan masih kayak kelihatan 2D banget nih. Maksudnya itu nggak ada bayangannya segala macam. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, kita ngandalin transparency tool. Tapi gimana? Ini gini caranya. Kalian di 3 point curves. Nah, kalian deketin di batunya. Ini node. Kalian bikin bayangan batunya. Nah, gitu. Intinya kalau Corel tuh harus sabar gitu. Mulai dari satu-satu, nyari idenya gimana kayak gitu. Nah, oke. Langsung warnain yang ini kan ada nih warna hijau agak tua di bayangannya nih. Kalian ambil. Kalian taruh di sini. Nah, ini kan nutupin nih. Nutupin kan. Posisinya di atas sendiri curve-nya. Sementara batunya ini ada di nomor 4. Caranya gimana? Kalian klik yang cross ini, klik dulu. Kemudian tekan Ctrl page down. Ada di sebelahnya enter. Nah, kalian sampai berada di bawahnya batu. Kayak gitu. Udah kayak gini, kalian tinggal transparansi tool. Kalian tarik, mengatur gimana enaknya bayangannya. Kayak gitu. Nah, sama hal dengan bayangan batu yang ini juga kayak gitu. Kalian tinggal copy aja di sini. Karena ini kebesaran, diatur aja sesuai ukurannya. Gitu. Oke. Nah, udah nih. Bagian daratannya udah sekarang. Nah, tinggal bikin pantainya nih. Sebenarnya sama. Kita tuh tinggal nerapin tadi amati tiru modifikasi. Penempatannya ini kan nggak mungkin 100% mirip ke sini kan. Nah, fungsinya dari amati tiru modifikasi, kita bisa menempatkan desain-desain ini ke poster yang kita mau. Kayak gitu loh. Jadi mungkin di sini diterangin tadi penulisannya gimana, nanti mungkin nama kelompok segala macam bisa taruh sini. Nah, itu desainnya kita ambil dari sini, dari game ini, atau bahkan dari yang kalian mau nantinya. Kita scaling aja dulu yang pantainya ini, kita bikin yang warna ini. Nah, tarik aja dulu. Kemudian perhatiin sampai dia ada tulisan note. Nah, nih ada tulisan note nih. Ada tulisan note nih. Oke, kalian rapiin. Nah, begitu. Nah, di sini ada tulisan note nih. Lanjut ke note selanjutnya. Bisa di sini. Nah, tapi daripada kebanyakan titik atau kebanyakan poin buat ngedesainnya, nanti ribet di scalingnya, itu lebih baik ngikutin yang note yang udah ada. Nah, tinggal kalian atur tuh rapihnya gimana note-nya. Udah kayak gini, kalian tinggal atur yang atasnya. Nah, kalian atur nih.
Atau bahkan pengen kalian bisa atur tipis, enggaknya terserah. Nah, oke, warnanya kita ambil dulu, kita taruh di sini. Kita warnain sampingnya, outline-nya. Nah, kita tempatin dulu di bawahnya daripada daratan ini. Tadi Ctrl page down sampai dia di bawahnya ini. Dan nih udah di bawah nih, di curse nih. Udah. Sekarang ada nih satu garis itu yang beda warna. Kita bikin lagi di sini. Nah, biasanya kesulitan pas kayak gini tuh apa? Biasanya itu waktu nge-scaling itu kurang sabar biasanya. Daripada aku kelamaan biasanya kan langsung ke free pick biasanya. Nah, itu kebiasaan itu biasanya yang harus dihilangin kayak gitu. Soalnya apa? Banyak yang udah pakai free pick tapi bahkan kena hak cipta gitu kan. Tulisannya tuh free pick, tapi pas dia pakai, pas dia kumpulin, ternyata ada yang ngeklaim hak ciptanya. Nah, itu kan bahaya tuh. Udah kalian bikin lama-lama, ternyata ada yang ngeklaim. Maka dari itu, kalian perhatiin dulu, sabar buat nge-scalingnya segala macam. Nah, ini udah jadi nih daratannya nih. Kita atur dulu. Ini kan nggak rapi nih. Kita atur posisinya di bawah daripada warna yang krim. Oke, udah nih, udah di bawah nih, udah rapi nih. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan bikin kolam nih. Kita akan bikin kolam. Atau caranya sama dengan 3-point curves. Kalian bikin aja di sini. Kalian tarik, kalian samain tadi di titik node-nya. Nah, kalian samain. Jadi kita pada tahap amati dan tiru di sini. Kalian atur aja. Nah, oke. Nah, di sini kan ada refleksi daripada pohon-pohonnya nih, atau refleksi dari daratannya nih. Gimana cara bikinnya? Itu caranya gini. Kalian warnain dulu danau yang udah kalian bikin, atau ya danau yang kalian bikin. Sesuai warna yang di sini dulu. Ntar kalau udah jadi, baru bisa kalian modif segala macam. Terapin yang poin ketiga tadi, modifikasi. Nah, di sini kan nggak nggak ngerefleksikan banget nih. Bisa nih kalian sama kayak tadi bayangan atau degradasinya itu kalian copy dulu, terus kalian ambil yang warna ketiga, kedua, atau warna selanjutnya yang bikin dia degradasinya jadi kayak gini. Kalian transparansi tool, pakai transparansi tool. Nah, intinya kepekaan akan warna itu dibutuhkan di Corel. Kalau di Adobe Illustration itu sama, tapi di Adobe Illustration itu lebih lengkap warnanya itu. Soalnya apa? Ada curves di situ, curves color. Karena kita pakai Corel di sini, jadi kepekaan warna dibutuhkan. Contoh ini ada 3 warna sebenarnya nih. Warna muda ini, tengah coklat nih, sama bawah agak keunguan. Begitu. Jadi kita tinggal warna yang coklat, warna yang krem muda di atas nih. Tinggal bikin itu, kalian copy lagi. Nah, kalian ambil warnanya. Nah, kalian ambil. Kalau udah diambil, kalian rapi lagi.
Kalau udah gini, kalian transparansi. Nah, bentar. Oke, kalian transparansi yang warna paling terang tadi. Belum transparansi. Nah, kita ambil apa? Yang agak ke tengah ya. Soalnya di sini kan udah kepake nih. Nah, tarik aja ke tengah dikit. Nah, klik yang kedua nih, ketiga. Klik yang ketiga. Tadi warnanya bentar-bentar, diubah lagi dulu. Ungunya belum dapat ungunya. Nah, ini. Kita scaling aja. Kita warnain dulu kan dari awal. Coklat jangan lupa. Kita rapiin dan krim. Nah, oke. Udah 3 warna nih, dapat 3 warna nih. Kalian pasang dulu. Oke. Oke. Nah, lanjut ke refleksi air. Di sini kan ada nih refleksi air-airnya nih. Bisa kalian pakai yang freehand tadi. Nah, bisa nih kalian pakai freehand tadi. Acak aja, udah, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian ambil warnanya di sini. Kalian ambil aja nggak apa-apa. Nah, oke. Di sini kan nggak, masih kayak 2D banget gitu kan. Kalian convert ke bitmap tadi. Convert to bitmap. Resolusinya udah kebentuk ini aja, langsung auto. Klik OK. Nah, udah kebentuk nih bitmap dia. Belum sama kayak ini. Kalian ke bitmap, atur blurnya di Gaussian blur. Oke, nah kalian atur nih refleksinya. Kalian atur. Klik OK. Udah segini. Tinggal kalian samain aja letaknya atau acak biar acak aja. Oke. Lanjut ke daratan yang di sini. Daratan di sini. Nah, kalian tinggal ngikutin note yang udah ada biar rapi. Bentuk daratannya. Oke. Nah, tinggal kalian ambil warna hijau di sini, kalian taruh di sini, rapiin sampingnya. Kalian copy paste buat degradasinya. Kalian ambil bagian yang warna hijau mudanya di sini, kalian taruh, kemudian ini transparansi. Nah, kemudian di transparansi.
Kalau udah, kita bikin daratan yang di bawah nih. Kita bikin aja. Sini langsung. Oke. Biasanya kalau free pick itu resikonya tadi selain diklaim hak cipta, itu kita nggak bisa nyesuaiin dari apa yang kita mau. Soalnya apa? Free pick kan udah template gitu kan. Udah dari sononya tuh desainnya. Jadi kita tinggal make. Nah, di situ kekurangannya free pick. Selain kita nggak bisa make, kita harus apa? Pinter-pinter nyari free pick-nya itu loh. Contoh ini warna ungu, kita nyari free pick yang warna ungu. Objek yang nyesuaiin isi daripada poster kita yang warna ungu itu sulit biasanya. Nah, daripada kesulitan nyari, biasanya langsung dibikin aja sendiri di Corel. Kayak gitu. Nah, nih, bikin yang lapisan bawahnya nih, bawah keren nih. Tinggal ikutin aja sama stepnya. Ikutin node biar rapi. Oke. Nah, sip. Oke. Kalian tinggal ambil warna yang ini, taruh di bawahnya. Nah, ini masih kayak kasarnya ya. Kalau kalian bisa nanti diperbaiki lagi, nanti bisa didetailin lagi. Soalnya apa? Tadi sama dengan ini. Blurnya itu gimana? Kalian convert aja tadi di bitmap. Coba ini batunya di blur. Bitmap tadi di convert di bitmap. Oke. Bitmap lagi di blur, di Gaussian blur. Nah, kalian atur nih. Mungkin batunya mau disensor atau bahkan ngeblur segini hilang. Itu sekreatif kalian. Nah, segini. Oke. Jadi ini kayak gitu. Bisa kalian nanti kasih nama nih. Seandainya apa ya? Pulauku. Pulauku. Nah, ini. Kalian kasih nama aja. Oke, taruh sini. Kalian atur tone warnanya. Nah, kalian kasih bayangan biar lebih bagus gitu kan. Di sini ada namanya drop shadow. Drop shadow, contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Nah, di sini kita pakai yang drop shadow. Gunanya apa? Untuk ngasih bayangan di tulisan ini. Kalau mau bayangannya di bawahnya, bisa pakai yang ini, ellipse tool, atau ini tadi 3 point, kita bikin sendiri. Kita coba dulu yang pakai drop shadow, nanti hasilnya kayak gini. Kita tarik aja, sampai, ini kan nggak pas nih. Kita pasin dulu tulisannya. Nah, hasilnya kayak gini. Kalian bisa atur, tebal bayangan atau enggaknya kalian bisa atur. Nah, segini lah cukup lah ya. Oke. Ininya kayak gitu. Kalau belajar Corel tuh banyak tools yang nggak ada di software Crack. Nah, caranya gimana ngakalinnya? Di sini udah pada nginstal Corelnya belum? Yang Crack-an? Halo? Gimana teman-teman? Udah ada yang install mungkin? Dari link yang udah dikasih sama panitia nih, udah ada yang bisa install apa belum? Udah. Udah nih. Tapi kalau
di Corel yang crack itu nggak bisa dipakai kalau internet nyambung kan. Nah, cara ngakalinya tuh gampang. Mungkin bisa diperhatikan dan diterapin langsung sekarang. Jadi Corel sebenarnya aku udah pakai Corel yang prabayar nih ceritanya nih. Tapi karena sekarang penerapannya pakai yang crack, ya udah aku pakai yang crack nih. Sekarang ini crack nih. Nah, caranya gimana ngakalinnya? Itu kalian buka dulu. Bentar. Nah, buka control panel dulu. Klik System and Security. Corelnya itu udah ngedeteksi loh. Ini kayaknya ke-update nih software yang dipakai orang ini. Aku kasih pemberitahuan buat dia ngupdate. Nah, dari pemberitahuan yang dikirim perusahaan Corel dari pemberitahuan yang dikirim sistem Corel ke software bajakan kita. Nah, itu nanti yang akan ngehilangin crack-annya. Kayak gitu. Nah, kita akalin dengan kita bangun tembok baru di firewall. Nah, ini aku bisa nyambung nih di internet nih sekarang nih, juga pakai Corel. Nah, caranya gimana? Udah sampai sini nih, the Windows firewall-nya. Nah, pastikan dulu firewall-nya aktif. Nah, di sini ini ada nih, connected kan, on kan, firewall state nih on. Kemudian, kalau on, itu kembali ke ini, menu ke awal nih, advanced setting, kita ke ini. Nah, udah ada nih, advanced setting nih. Kalian kalian klik yang inbound nih, klik aja. Kalian bikin baru, new rules di sini, new rule. Nah, kalian bikin, klik aja di sini. Kemudian pilih ini, program, udah nih program nih. Kemudian next aja langsung. Nah, kalau udah sampai sini, kalau pas kalian install Corel itu kan pasti di program file kan ada nih, mana ya? Nah, ini kan ada nih Corel nih. Nah, tadi di firewall-nya kalian taruh browse setelah di browse, cari aja file yang udah ada Corel-nya di PC atau di laptop kalian. Mana tadi? Ini ada nih. Open aja. Kemudian Corel Draw ini open. Nah, kalau udah kalian cari programs. Di sini ada programs. Nah, ini programs 46 nih, open. Kalian cari Corel kalian, logo Corelnya, open. Nah, udah nih, udah ke program nih dia. Next aja langsung. Nah, block the connection. Nah, ini. Jadi kalian, ini kan ada 3 nih. Kalau the connection ini maksudnya apa? Kalau kita pakai software kita, kalau internetnya nyambung, dia bakal ngirim pemberitahuan dari sistem pusat. Nah, makanya itu kita bangun tembok di sini, kita blok. Kemudian kita next. Nah, ini ada centang semua, udah dari sananya. Langsung aja, nggak apa-apa. Next aja. Nah, tinggal kalian kasih nama sesuai apa yang kalian mau. Misal, software bajakan. Udah, finish. Udah nih, otomatis dia udah bikin tembok nih. Nah, ini di atas nih. Karena aku udah bikin kemarin, nah ini, makanya ini udah nggak diperluin, tinggal di delete aja bisa. Nah, kita hancurin temboknya, udah selesai. Jadi kalian setelah itu bisa pakai Corel, tapi internetnya tetap nyambung. Kayak gitu sih, Mas. Halo, Mas Riyandi. Oke, sip. Mantul. Oke. Ada pertanyaan mungkin, atau bahkan tools mana yang kurang jelas, atau bahkan installnya tadi caranya gimana sih biar nggak kehubung internet tapi masih bisa diakses Corel Draw-nya? Oke, cukup ya berarti ya baterainya ya. Gitu.
Tadi udah dikasih tahu tuh, amati, tiru, sama modifikasi. Nah, gitu. Sip. Oke, terima kasih Saudara Wahyu. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan nih, langsung aja silakan teman-teman tulis nama teman-teman underscore instansi ataupun departemen kalau teman-teman anggota OKM Penalaran. Nanti akan saya pilih yang pertama kali untuk bertanya. Silakan nih teman-teman, monggo. Kalau ada tadi penjelasan dari Saudara Wahyu yang kurang jelas, atau ada tool yang kurang jelas, silakan tanyain. Monggo. Atau cara ekspor mungkin, cara ekspornya biar bentuk filenya. Kan tadi belum dijelasin, mungkin ada pertanyaan di sini. Monggo. Daripada kelihatannya cuma satu arah kan, mungkin bisa nih dibuka pertanyaan sambil belajar bareng gitu. Gimana teman-teman? Silakan tulis namanya underscore instansi atau departemen kalau memang teman-teman dari UKM Penalaran, anggota UKM Penalaran. Silakan. Gimana teman-teman? Oke. Oh belum ya? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, itu ada formatnya, nama, underscore instansi, atau departemen untuk anggota OKM Penalaran. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Gimana teman-teman? Atau udah jelas banget nih apa yang dijelasin sama Mas Wahyu tadi? Silakan, jangan malu-malu. Mumpung kita belajar dari ahlinya nih, ahli. Kapan lagi coba? Kesempatan langka. Monggo teman-teman kalau mau nanya. Silakan. Aku nervous loh sampai. Biasanya nggak segugup ini loh kalau desain. Sampai nervous kalau dari ini. Ayo monggo teman-teman, silakan untuk bertanya di room chat, silakan tulis dulu nama, underscore, instansi atau departemen untuk teman-teman UKM Penalaran. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman yang mau nanya nih. Saya pribadi mau nanya-nanya nih ke Mas Wahyu. Sejauh ini dari track record sampai yang sangat panjang itu, mungkin punya kiat-kiat atau tips and trick gitu dari kita-kita yang masih muda, yang masih pengen belajar, itu harus gimana sih tips and tricknya itu biar jadi ya minimal bisa lah untuk sekedar desain poster, karena kan banyak banget dari kita-kita yang mungkin nanti pengen jadi wirausahawan kan, butuh yang namanya promosi. Nah, mungkin Mas Wahyu mau ngasih sedikit tips and trick nih, boleh banget sambil nunggu buat teman-teman. Oke. Jadi gini ya, tadi kan pertanyaannya kan gimana sih tips and trick-nya kalau kita sebenarnya itu pengen nih buka usaha. Jadi yang pertama niat dulu. Kalian sebenarnya belajar Corel nih atau belajar desain ini untuk apa gitu. Nah, kalau udah kalian tahu untuk apanya, niatnya udah kebangun nih ceritanya, itu kalian bakal ke depannya itu gampang. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama tadi niat, yang kedua jangan perhatiin orang lain. Maksudnya tuh jangan sampai insecure gitu loh. Kan soalnya banyak nih Mas. Sekarang kan Mas itu kayak lebih baik gitu kan ya. Mbak itu kayak jago banget ngeditnya gitu kan. Nah, nanti kalau anggapan-anggapan seperti itu bisa bisa nurunin niat tadi loh, nurunin kemauan tadi gitu. Aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu.
Aku kayaknya nggak bisa deh. Nah, omongan kayaknya nggak bisa nanti tertancap di pikiran kalian dan akan ketindakan. Jadi nggak bisa beneran. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, poin ketiga, tips ketiga yang benar. Nah, di sini kalian butuh yang namanya keuletan atau ketekunan. Soalnya apa? Kalau kalian emang nggak sabaran di awal, itu emang susah kalau desain. Ketekunan yang dibutuhin. Terus sabar, ketekunan dan sabar. Soalnya apa? Kalau sepengalamanku ya, sepengalamanku itu, klien itu nggak peduli kita desain itu caranya gimana. Klien itu nggak peduli. Yang peduli, yang dipeduliin klien itu adalah hasilnya, kayak gitu. Nah, makanya itu masalah daripada desainer biasanya itu revisi klien. Nah, itu yang banyak. Contohnya kemarin itu pas aku desain baju, mungkin bisa dicek di Instagramnya Cendetaya. Tadi udah dikasih tahu belum, Mas? Belum, tadi sekilas doang. Monggo kalau promosi. Nah, jadi di aku ketik aja ya di sini, mungkin kalian bisa akses. Kemarin itu ada tawaran nih. Nah, ada tawaran, aku dapat tawaran, Mas, buat desain baju. Tapi ya gitu, kita kan kerja sama orang nih. Kalau kita kerja sama orang tapi nggak sabaran sama nggak tekun, ya nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Soalnya apa? Revisi kemarin itu aku dapat 13 kali revisi. Nah, kalau pas ke 7 kalinya revisi aku tetap menyerah gitu ya. Soalnya bukan, aku udah menyerah di ke 7 kalinya revisi. Itu ya nggak akan dapat hasil gitu. Padahal tinggal ngelanjutin sampai 13 kali revisi baru dapat kan. Kayak gitu. Nah, setelah kalian udah dapat poin-poinnya itu tadi, tips and triknya, kalian bakal ngerasain yang namanya from passion to profession. Nah, itu poinnya. Dari hobi kalian akan jadi pekerjaan kalian. Jadi alat ini cuma alat, maksudnya software ini cuma alat kayak CorelDRAW, kayak Adobe Illustration, kayak After Effects, bahkan di bawah ini Animate, Photoshop, segala macam software editing di luar sana. Kalau kalian nganggap itu segala-galanya, itu salah. Kayak gitu. Ini cuma alat, tinggal kalian nge-explore lebih dalam. Semua platform udah nyediain gimana caranya buat melajari bagian ini, gimana caranya buat ngerender, gimana caranya buat ngedit, itu sudah. Tinggal kemauan kalian. Tadi di awal, niat. Kita bangunnya dulu, sebenarnya kita belajar editing buat apa. Apalagi pandemi nih. Pandemi ini kan mengharuskan kita online semua nih kegiatan nih. Mungkin yang hadir di sini ada kegiatan tertunda, bahkan ke kampusnya sama sekali dari awal Januari kalau nggak salah. Ya, dari awal Januari. Nah, dari ketundaan itu kita jadi ngerubah semua kegiatan ke online. Nah, kesempatan nih bagi yang bisa edit atau bisa desain nih. Banyak lomba-lomba itu yang bertebaran di luar sana dengan berbagai macam hadiah di sana. Kalian bisa tuh ikut tuh. Cobain dulu. Jangan takut. Kalau udah takut di awal, itu nggak akan bisa gitu loh. Nah, kayak kemarin aku ngikut lomba ini. Lomba lopograf. Nah, kalau di sini ada yang ikut, bulan ini baru store posternya, kalau nggak salah. Mungkin ada di sini yang ikut juga. Nah gitu, jadi kalian ikut aja lomba-lomba yang tersedia gitu. Sekalian belajar bareng. Maksudnya belajar bareng ini gimana? Bareng kalian ngelakuin atau ngedesain posternya. Kayak gitu. Karena apa? Biasanya tuh udah kepikiran dulu gitu loh. Nanti aku bikin apa ya? Nanti aku bikin kayak gimana ya? Caranya gimana ya? Dari sekian banyak pertanyaan yang timbul sebelum kalian ngelakuin, itu bahkan ngehambat kalian. Bakal ngehambat kalian. Ininya kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Dari kata from passion to profession, itu udah ngembangin semuanya gitu loh, Mas. Jadi ketidakterpaksaan akan pekerjaan itu yang menjadi poin penting akan ini, mempelajari software kayak gini-gini. Kayak gitu sih, Mas. Keren. Oke, itu tadi tips and trick yang teman-teman yang mungkin mau memulai gitu ya, memulai usaha, itu bagus banget. Silakan diikutin tadi tips and tricknya. Nah, ada yang nanya nih dari Cikal HRD, mau bertanya Kak, keunggulan CorelDRAW dibandingkan sama Photoshop itu apa ya? Terus bisa minta tolong ajari desainnya yang lebih simpel lagi. Hehehe.
Atau mungkin Masnya bisa tunjukin portofolio terus bisa diajari gimana step by step bikin portofolio itu. Terima kasih. Monggo dijawab Mas Wahyu. Jadi keunggulannya CorelDRAW daripada software editing yang lain itu banyak ya. Kalau dijabarin tuh banyak. Tapi lebih ringkasnya itu CorelDRAW nih cocok buat pemula gitu loh. Cocok buat pemula. Karena apa? Toolsnya itu nggak terlalu rinci sebenarnya kalau diperhatikan secara seksama. Itu toolsnya tuh nggak terlalu rinci CorelDRAW ini. Di sini kan udah ada nih namanya Pictool segala macam. Nah, tapi di software yang lainnya, contohnya itu Adobe Illustration. Di sini mungkin ada yang pakai. Di Adobe Illustration juga itu sama, ada kayak Pictools, ada color juga, color palette segala macam. Tapi itu lebih rinci di Adobe Illustration. Kalau aku yang lihat loh. Karena apa? Perspektif orang beda-beda soal software. Jadi tergantung kenyamanan pribadi aja. Kalau untuk pemula biasanya CorelDRAW bagus gitu. Nah, karena pertama lagi ukuran. Biasanya CorelDRAW itu daripada Adobe Illustration itu ukurannya itu lebih kecil CorelDRAW. Tapi juga tergantung daripada ekspor kalian, format ekspor kalian. Misal kalau seandainya PNG dan JPG itu nanti ukurannya sekian. Nah, kayak gitu. Intinya tergantung pada format apa yang kalian mau terapin di poster kalian. Nah, tadi portofolio apa dulu nih yang mau ditunjukin? Gimana, Mas? Siapa yang tadinya ya? Halo? Oke, dari Mas Cikal HRD. Ini portofolionya yang gimana nih, Mas? Gimana nih? Portofolio yang gimana? Bisa ngomong langsung nggak apa-apa kok. Halo? Mas Andika Cikal, monggo. Halo. Ya, halo. Gimana nih Mas Andika Cikal? Mau portofolio yang gimana? Iya enggak kan, nggak tahu sih, aku sendiri yang newbie atau gimana. Tapi tadi menurutku masih terlalu rumit. Jadi mungkin Masnya punya portofolio yang lebih simpel lagi, terus bisa kayak diberikan step by step. Oh ini pertama kalau hasil jadinya seperti ini. Kalau untuk mencapai tahap itu melakukan ini itu. Nah kayak gitu. Thank you. Oke. Berarti yang pertanyaan Mas Andika Cikal nih, ada nggak sih yang lebih simpel gitu kan ya daripada CorelDRAW nih? Sebenarnya banyak software-software yang lebih simpel dari CorelDRAW. Contohnya tadi kan udah dijelasin di awal itu kayak Canva segala macam kan. Nah, ini aku ada produk Canva nggak ya? Bentar. Ini soalnya kemarin itu kan lagi ada lomba-lomba banyak nih Mas desain Mas. Jadi aku bingung nih naruh di mana. Bentar. Kebanyakan Corel sih aku. Portofolioku. Kalau di Canva tadi, Masnya pernah pakai Canva kan? Halo Mas. Halo. Pernah pakai Canva kan Mas ya? Enggak pernah sih sebenarnya. Aku lebih ke kalau misalkan desain-desain kayak gitu lebih nyamannya sebenarnya di Photoshop. Makanya kalau misalkan CorelDRAW ini ranah baru gitu loh. Iya. Berarti dasar-dasarnya udah paham kan Mas Andika? Sama kok, Photoshop sama CorelDRAW sebenarnya itu sama. Tapi perbedaan penempatan itu yang beda antara Corel sama Photoshop. Nah, kayak gitu. Mungkin aku bisa tunjukin lagi apa ya? Tadi minta portofolio ya? Iya, apa logo, kayak pernah bikin logo atau pernah bikin desain? Oh, paham. Apa gitu. Tapi lewat Corel itu Mas, aku. Iya nggak apa-apa. Kan ini temanya lagi Corel. Lagi Corel juga kan temanya. Bikin Twibbon. Pernah kan Mas ya? Oke, Twibbon bisa. Oke, nah di sini aku bikin Twibbon nih. Nah, Twibbon pemabaku. Bentar, mana ya? Nah, bikin kayak gini. Ini dari Corel. Nah, ini aku dapat ide dari mana? Di internet itu banyak berkeliaran, Twibbon liar. Nah, kita terapin aja ATM tadi kan, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya ini warnanya itu hitam.
kayak gitu. Nah, gimana? Coba kita buka dulu ya filenya ya. Nah, sama kayak tadi kan, di sini ada background, di sini ada desain. Kalau kita buka desain, di sini ada grup dari 106 objek. Nah, 106 objek ini apa? Kotak-kotak ini, yang kecil-kecil nih. Nah, terdiri dari garis-garis. Intinya kayak gitu. Caranya gimana? Kita bikin dari awal berarti Mas ya. Halo, Mas Andika Cikal. Atau gimana nih? Ya, boleh. Atau diterangin Boleh, aja gimana, tekniknya gimana? terserah mungkin apa namanya kan tuh sistemnya layer ya, ya curve itu mungkin bisa kayak ditransparankan, ada beberapa unsur, jadi dari 106 objek itu terdiri dari unsur ini misalkan yang warna gelap itu segini aja kayak gitu sih. Oke, paham. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau kita perhatikan secara sekilas, sebenarnya ini simple warnanya. Ini kan layer nih. Nah, ini kan kita lihat objek ini itu dari atas. Kalau kita 3D ke bawah, itu sebenarnya itu berlapis-lapis sampai kayak gini. Nah, udah dikasih tahu Mas Andika Cikal tadi, makasih. Itu kan layer namanya. Nah, layer ini itu mewakili lapisan-lapisan di sini atau kotak-kotak ini, kayak gitu. Nah, tadi kan bilang nih penjelasan warna-warnanya itu apa aja gitu kan ya. Sebenarnya kalau masalah warna itu gimana ya? Itu selera masing-masing sih. Dan pertama gini, selera, kedua keserasian atau keselarasan objek. Itu yang penting, antara warna dan selera. Karena apa? Kita nggak bisa maksain selera ke klien. Biasanya gitu. Jadi kita balance nih antara dua, selera dengan keselarasan warna. Di sini kan warna biru nih. Nah, warna biru. Di sini birunya itu nggak satu. Biar apa? Nggak flat. Gitu. Intinya komposisi yang diperhatikan tuh komposisinya. Mulai dari warnanya, mulai dari penempatannya, mulai dari perhatikan. Soalnya apa? Estetika itu banyak faktornya, kayak gitu. Nah, kalau kita masih bingung nih nanti nentuin warna apa, sebenarnya di tone warna di internet. Nah, ini udah banyak nih bertebaran nih. Ini kan degradasinya nggak jauh nih. Contoh inilah. Nah, ini dari biru yang muda sampai biru matang, ini ada lapisan-lapisannya, biar kita nggak susah gitu loh. Nah, nanti kita bentuk, bentar, sini. Untuk progresnya gimana kok bisa sampai kayak gini, itu bentuk satu persatu, aku bongkar satu-satu ya ini ya. Nah, bentuk satu persatu. Kayak gitu. Nah, kalian tata. Kalau masih bingung penataannya gimana, download aja di internet tuh banyak tuh. Coba ya, aku cari ya. Ribbon. Nah, ini banyak nih. Tadi kita bisa terapin ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kayak gitu. Contoh kita ambil ini. Save image. Taruh aja di class editing. Mana ya? Nah, oke. Kita taruh di sini. Nah, ini udah ada nih kan. Kalau kita terima aja pakai ini, otomatis kita plagiat. Caranya gimana? Ya sama kayak tadi, kita terapin di sini. Pakai 3-point curves tool. Bedanya apa 3-point curves apa? Pakai Corel sama pakai yang lain. Sebenarnya yang lain bisa. Tapi kesimpulan sama kesederhanaan Corel, asik gitu loh. Kesederhanaan Corel. Jadi di Corel itu udah tersedia satu bagian. Kalau di ilustrasi atau di software yang lain itu satu bagian tapi beranak gitu loh. Mungkin yang udah paham tahu maksudnya. Maksudnya gini. Contohnya tools cut. Kalau di Adobe bukan Adobe ya. Kalau di software yang lain itu tools cut itu banyak kayak cut side, cut edge. Aduh, itu bahkan udah nggak kehitung berapa tuh jenisnya cut aja udah seberapa banyak. Nah, kalau di sini cuma ada ini crop tool sama knife, udah gitu aja. Sesederhana itu pakai Corel. Nah, tadi kan kita udah pakai 3-point curves. Paling gampangnya itu pakai 3-point curves. Kita tinggal ikuti aja alurnya. Ikuti alur. Sini kita lengkungin samain dulu. Nah, kita ikutin aja alurnya ini.
nanti warnanya kan sama nih. Kita bedain dengan warna yang kita mau. Begitu. Nah, tadi udah diterapin, kita amati. Sekarang kita tiru dulu. Nah, kita tiru dulu. Habis kita tiru, nanti dimodifikasi sesuai apa yang kita mau, atau bahkan yang sekarang lagi kepanitiaan, ya lagi panitia mau gitu, panitia yang lain mau. Aku mau warna ini dong di Twibbon. Aku mau warna ini di logo. Itu bisa. Jadi kita ngambil dulu idenya di sini. Yang kalau sulit buat imajinasi idenya bisa ngambil di luar atau di internet. Kita ambil dulu. Nah, sini sama. Intinya kita tuh apa ya? Pinter-pinter nyari platform buat kenyamanan editing. Kalau yang abis ini pakai Corel ternyata nyaman di Corel, ya silahkan dilanjutin sampai bisa ngasilin uang bahkan, atau nyaman di Photoshop kayak Mas tadi, Andika Ical tadi bagus udah di Photoshop nyamannya, mungkin pengalamannya Mas Andika Ical dengan Photoshop kan luar biasa mungkin. Nah itu bahkan jadi poin plus sendiri kalau kita sebenarnya bisa menguasai software tertentu kayak gitu. Nah kalau aku tekanin lagi, kalau kita udah nyaman di software itu, jangan cuma melajari satu itu, coba lain gitu loh, coba software yang lain. Gimana sih rasanya pakai Photoshop kayak Mas Andika Ical gitu. Gimana rasanya? Nah ternyata oh gini rasanya. Nah oh gini, kata oh gini rasanya itu udah ngasih tahu bahwa kita udah pengalaman pernah pakai, minimal pernah pakai. Nah kalau pengalaman minimal pernah pakai, kita bisa jadi bandingin gitu loh antara Corel sama tadi software yang lain. Nah ini udah nih, udah ke scaling nih. Kita ambil warna yang di biru ini kan. Ambil coba ini. Jangan lupa sampingnya dirapiin. Ini juga dirapiin. Ini rapiin. Oke. Nah, ini kan udah beda nih. Meskipun bentuknya sama. Nah, bentuk gimana cara nambahin ciri khas kita sendiri, bisa nanti ditambahin logo universitas atau logo instansi yang terkait buat Twibbonnya, atau bahkan kita tambahin shape sedikit di sini buat bedain, bisa. Intinya apa ya? Kreativitas masing-masing kalau masalah Twibbon ataupun desain itu. Selera. Tadi kan udah dikasih tahu selera sama keselarasan. Bisa tuh dikasih kayak gitu. Intinya kita bedain aja jadi ciri khas kita. Kayak gitu sih Mas. Tadi yang Andika Ical. Kalau soal portofolio, aku kalau di luar Corel itu jarang ya pakai. Kalau After Effects biasanya pakai, tapi itu buat kayak Twibbon yang gerak itu loh Mas. Nah mungkin Mas Andika Ical lebih tahu. Nah kayak gitu. Udah terjawab atau bahkan ada timbul pertanyaan baru lagi Mas? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih sudah terjawab. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, dari Rahman dari UKPI. Mau bertanya Kak, kalau misalnya kita buat desain untuk kaos atau baju untuk katalog, bagaimana cara menggabungkannya? Terima kasih. Oke. Gue masih jawab. Oke. Nah, gimana caranya kita bikin kaos nih sekarang nih? Ada pertanyaan baru nih. Kita bikin kaos. Sama, kita bikin dulu base-nya. Ini base kalau kita, atau kanvas lah. Cobalah kaos ya, kita kaos. Langsung aja bikin. Nah, aku nggak bisa nih ngimajinasiin kaos yang bagaimana. Coba cari aja di internet, banyak. Internet tuh nyediain semua kalau kita pinter-pinter nyari. Contoh kaos polos. Nah ini banyak nih kaos nih. Kita ambil aja yang ini. Kita save di kelas editing tadi, save. Taruh di file ini, taruh di Corel ini. Nah, ini kan amati, tiru. Sekarang kita tiru. Taruh ini, kita scaling dulu. Mulai dari model bajunya, ininya gitu. Nah, kita scaling dulu. Kalau udah, tadi apa pertanyaannya lupa aku. Tadi apa Mas Dandi? Gimana caranya? Nah, gimana caranya kita untuk gabungin juga nih setelah kita bikin baju, gabungin dulu.
Ini kan bentar-bentar aku scaling dulu ya. Di sini kan kita scaling bajunya. Bikin baju nih. Kemarin juga angkatanku bikin Mas, jaket hima. Nah, kayak gitu. Intinya sama aku caranya. Jadi di scaling dulu, itu terus di modifikasi sesuai apa yang kita pengen. Bentar. Nah, sementara karena pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa, Mas? Mas Rahman. Mas Rahman. Pertanyaan dari Mas Rahman itu tadi, gimana sih caranya kalau kaos gabunginnya? Gini. Kaos kita bentuk aja di sini kaosnya dulu. Kita warnain. Nah, ini kan udah kebentuk nih kaosnya nih. Nah, bentar. Gambarnya kita hilangin dulu. Kita group biar nggak mecah dia. Kemudian kita desain di sini. Desain kaos. Atau bahkan udah punya modelnya nih, Mas. Siapa? Mas Rahmat tadi. Coba kita pakai ini ya. Bagian ini, coba. Copy. Kita paste di sini. Nah. Kita ngambil, nah. Seperti ini cara gabungnya. Sebenarnya cuma ditumpuk di layer. Ini kan ada layer sini. Grup 4 ini adalah bajunya. Sementara 25 ini adalah ini. Kotak-kotaknya ini. Nah, kayak gitu. Biasanya pihak konveksi ini, sepengalamanku ya, itu nanyain ukurannya. Nah, bisa nih, Masnya kasih kasih penjelasan di sini. Ukurannya berapa, misal dari atas sampai bawah desainnya itu 50 cm. Ini besar berarti ya. Segini berarti 20 lah. Nah, bisa tuh. Jadi intinya cuma ditempelin aja. Atau desain dari awal, atau bahkan udah punya desain dari timnya Mas Rahman mungkin. Kayak gitu. Intinya sekreatif mungkin. Bisa diambil ini, ditaruh di sini. Nah, ditempatin aja serapinya. Serapi mungkin. Nah, ntar sampai menuhin ini. Ini kan udah jadi nih. Mungkin kaos olahraga atau gimana. Nah, kayak gitu sih, Mas. Siapa tadi? Mas Rahman ya. Ada pertanyaan lain? Atau kurang jelas mungkin Mas Rahman? Halo? Gimana Mas Rahman? Sudah jelas atau gimana? Ya. Halo Mas Rahman. Oh ya, sudah jelas. Nah, kayak gitu. Jadi, intinya, sebenarnya Corel itu bisa ngebuat apapun yang kita lihat. Misal, kita sekarang lagi lihat gelas, bisa kita amati gelas tersebut, kemudian kita tiru. Kita, kalau kesulitan imajinasi secara awang-awang, kita bisa foto. Nah, foto gelas itu kita bisa taruh di Corel. Contohnya gini, kemarin itu gambar cuci tangan. Karena gambar cuci tangan di internet itu, kayak gitu ya, maksudnya tuh 3D semua. Contoh ini ya, aku buka yang ini kan ya. Nah, akhirnya gambar cuci tangan yang sebelumnya kayak gini, bisa kita vektor. Jadi gambar ini. Nah, kayak gitu. Intinya cuma satu prinsip tadi, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasinya di sini bagian mana? Warna kulitnya kan nggak sama nih, atau sabun-sabunnya bahkan beda. Coba kita bandingin langsung. Nah, kayak gitu. Intinya gitu sih. Kalau Corel lebih simpel kalau menurutku. Tapi tergantung preferensi atau kenyamanan pribadi, pemakaian pribadi gitu. Itu sih Mas. Ada yang lain mungkin? Atau dari Mas Rian sendiri? Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu nih. Dipersilakan banget untuk teman-teman kalau mau bertanya. Ya, masih ada waktu. Mau teman-teman? Besok ini ada gimana? Premiere Pro ya?
Ya, besok kita akan belajar lagi editing video. Wah, banyak Nah, banget nih. itu portofolioku lebih lengkap kalau di editing video, Mas. Jadi besok teman-teman kalau mau join lagi boleh banget dan jangan sampai kelewatan. Bakal rugi kalau kelewatan. Portofolioku lebih lengkap, Mas. Mungkin ada pertanyaan soal ini poster bentuk ini atau gimana, terserah sih. Mau teman-teman silakan bertanya. Atau daripada Dari jelas Mas semua Riyandi nih. sendiri, Mas Riyandi sendiri, aku ada pertanyaan nih dari Mas Riyandi nih. Mas Riyandi sendiri tertarik nggak sih buat kalau jadi freelance buat kelas editing? Maksudnya bukan kelas editing, buat jadi desainer atau editor gitu? Tertarik sih sebenarnya. Apalagi kalau aku pribadi sukanya editing video sih. Editing video lebih tepatnya video. Kalau udah ada ketertarikan gitu, gampang nih ngolahnya nih. Intinya kita bangun dulu. Aku sebenarnya pengen gimana caranya ngerubah diriku kayak body scaling kalau di istilahnya di designer gitu. Ngerubah diriku dalam bentuk kartun. Itu bisa. Kemarin itu ini mana ya? Bentar. Nah, ini kan sebenarnya kan alma mater UNER ya di sini ya. Ya, body scalingnya itu dari mana? Kita ambil dari ini. Nah, kita ambil dari sini. Kita samain dulu body-bodinya, tinggal pakai aja gitu. Sekreatif mungkin. Intinya peka. Intinya peka. Kalau kita udah peka sama apa yang kita amati, kita bisa tiru dan modifikasi secara gampang dan luas. Intinya gitu. Nah, dari Mas Riyandi sendiri kan udah tertarik nih buat jadi desainer atau bahkan memperdalam ilmunya soal-soal desain. Nah, mau diapain, Mas? Mau dikemanain nih? Pengennya desain. Aku suka ini sih. Soalnya banyak. Bikin podcast kayak gitu. Tapi kan itu suara doang. Jadi kayak mungkin kalau bisa aku kita dalam bentuk video terus aku upload di IG itu kan kayak lebih seru tuh. Lebih kelihatan lah skillnya, effortnya itu lebih kalau pakai video kan. Mendengar juga lebih jelas karena nanti bakal ngambil gambar-gambar kayak gitu. Lebih asik sih. Oke. Nah kayak gitu. Nah bisa tuh. Semisal kalau yang diterapin di Corel Draw sekarang, itu Mas Riyandi kan tadi pengen nih podcastnya tuh ada video kan. Bisa tuh mulai dari video di Corel Draw atau seputar motion graphic. Di Corel Draw bisa motion graphic. Kita atur dulu karakternya di Corel Draw, kemudian kita ekspor ke After Effects. Nah, intinya saling berhubungan itu bisa semua software ini, tergantung kemauan kalian gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi, yang pertama tadi udah dikasih tahu niat. Nah, yang kedua jangan terlalu insecure sama seseorang gitu. Kalau udah kalian menganggap seseorang itu di atas kalian, kalian bahkan berada di bawah sana selamanya gitu. Anggap aja itu setara. Meskipun dia pengalamannya udah gak masuk akal ke sana sini, tapi anggap aja setara. Biar kita bisa belajar bareng-bareng. Bukan kita bisa belajar memandang dari atas ataupun bawah. Kayak gitu sih. Super sekali. Nah gitu. Karena teman-teman mungkin masih ada yang mengganjal di hati atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Mas Wahyu, monggo nih. Silahkan ditanya, monggo. Karena besok kita udah lain tema, besok kita udah bahas editing video, karena kan masih editing gambar, masih pakai Corel Draw nih. Monggo teman-teman kalau mau bertanya. Jangan sampai nanti udah ditutup kegiatannya, wah baru muncul pertanyaan. Monggo sekarang nih, ketemu sama expertnya langsung, silahkan teman-teman tanya. Oh, ini ada yang nanya nih. Oke, mantap. Iya. Bagus. Ya, Ini muncul nih. Dari Mbak Diana Habita. Mau tanya, berapa RAM minimal yang dibutuhkan buat bisa menggunakan aplikasi desain laptop? Monggo, Mas Wahyu. Aku jawab ya, Mas ya. Halo? Monggo. Ya, oke. Kalau kalian perhatiin, sebenarnya di laptop kalian itu ada dua tipe. Yang 32 bit sama 64 bit kan. Ada yang pernah dengar kan? Pasti pernah dengar kan? 32 bit, 62 bit, 64 bit, kayak gitu. Nah, sebenarnya bit itu apa? Bit itu satuan data. Maksudnya itu apa? Coba kita konversikan yang 64 bit ya. 64 bit berarti itu dia bisa
ngeproses 260 data dalam kurun satu waktu. Intinya gitu. Contoh, software yang atau device yang 64 bit itu bisa ngejalanin yang 32 bit karena 32 bit di bawahnya otomatis. Sementara yang 32 bit nggak bisa ngakses file-file atau software yang harus 64 bit kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya berapa RAM minimal yang dibutuhkan buat bisa menggunakan aplikasi desain di laptop? Sebenarnya gini, pihak daripada perusahaan Corelnya itu udah mengupgrade sedemikian rupa dari awal dia membentuk software Corel sampai sekarang sampai udah final nih ada graphic suite itu udah bagus sekali perkembangan dari perusahaan Corelnya, mulai dari dia memperhatikan penggunaan RAM, memperhatikan kinerja segala macam. Nah, minimal RAM berapa yang dibutuhkan? RAM 4 itu udah bisa. RAM 4. Kalau Corel itu RAM 4 bisa. Bisa banget malah. Tapi kalau dibuat editing video, RAM 4 itu bisa, tapi nggak selancar kalau RAM 8, RAM 16 kayak gitu. RAM 4 itu batas minimal buat desain. Soalnya apa? Corel sendiri ini udah mengupgrade gitu loh. Tadi di perusahaannya itu udah, aku baca sejarahnya soalnya dari tahun 1988 sampai sekarang 2018 dia udah upgrade berapa kali buat ngikutin konsumennya gitu loh, kemauan konsumen. Soalnya apa? Nggak semua kan, mungkin ada yang awal ngerintis usaha buat freelance, tapi laptopku kayak gini, biasanya dilema kan kayak gitu ya Mas ya. Nah, tapi laptopku kayak gini, ini gimana ya caranya ya? Kalian sesuaiin laptop kalian sebenarnya itu RAM-nya berapa gitu loh. Lebih dekat dengan laptop kalian bagus. Ternyata RAM laptopku 4 nih. Nah, Corel apa yang cocok nih buat RAM 4? Itu banyak. Kalau Corel Graphics Suite itu pakai RAM 8 minimal. Kalau X7, X3 itu RAM 4 cukup banget malah. Kalau X7, X3 kayak gitu. Mungkin tadi Mas Andika Cikal ada Photoshop. Nah, Photoshop itu juga itu kan dari Adobe Pack kan, Adobe Creative Cloud. Jadi perusahaan beda nih. Nah, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tuh melihat konsumen mereka gitu. Dengan cara apa ngelihatnya? Dengan cara mereka beli, konsumen itu beli ke perusahaan, perusahaan itu dapat feedback. Nah, dapat feedback gitu. Kayak, oh ternyata konsumenku lebih memperhatikan atau konsumenku pakainya itu device yang kayak gini ya. Ya udah aku sesuaiin sama device-nya konsumenku. Soalnya apa? Konsumenku yang pakai yang pakai softwareku kayak gitu. Contoh lah, Corel yang X7, X3 tadi. Itu kalau buat RAM 4 itu cukup. Mulai dari dia ngekspornya nggak lama, mulai dari dia desainnya itu nggak nge-lag segala macam. Soalnya apa? Pengalaman sendiri dari awal dulu aku belajar desain itu, laptopku itu loh, Asus yang RAM 4. Nah itu, wah udah itu. Itu kan pada zaman itu kentang banget kan ya. Tapi buat Corel itu masih lancar aja. Nah, dari device yang dipandang orang-orang itu rendah atau bahkan kurang, bisa tuh kalian konversikan fasilitas yang kalian miliki sekarang ini buat kalian belajar lebih jauh. Karena apa? Tadi udah dikasih tahu kan, jangan memandang orang itu atas sama bawah, tapi pandanglah seseorang itu setara gitu loh. Karena apa? Kalau kita sudah memandang setara, kita bisa belajar bareng-bareng. Bukan kita insecure karena dia berada di atas atau kita sombong karena dia berada di bawah. Intinya kayak gitu. Nah, tadi kan mungkin dari Mbak Diana Abitah sendiri ini masih bingung nih. Mungkin di fasilitasnya kayak RAM-nya nggak tahu nih RAM-nya berapa gitu. Laptopnya dirasa kurang bisa didesain. Itu sebenarnya dilihat dulu RAM-nya itu berapa laptopnya. Kalau cuma 4 itu nggak apa-apa, minimal itu 4. Kayak gitu sih. Udah terjawab Mbak Diana Abitah? Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ada yang lagi? Seputar dalamnya Corel atau bagaimana cara bisa menghasilkan uang gitu dari apa yang kita kerjain.
Monggo teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati, silahkan tanyakan. Gimana teman-teman? Soalnya aku ada portfolio yang bisa kalian search sekarang, aku share Instagramnya mungkin, itu Nesnumoto. Nah, ini aku yang bagian editing video. Jadi aku kerja di bagian editing video, tapi ke wedding sebenarnya, Nesnumoto. Editing bisa foto, bisa video. Di sini ada videonya segala macam kayak gitu. Nah, besok mungkin Mas bagi teman-teman yang mau kayak gimana sih caranya buat video yang nggak monoton, nggak bosen dilihat, itu bisa nih besok ikut juga. Aku jelasin lagi portofolio, aku jabarin biar jelas nih. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 10:30. Mau tanya lagi Kak, dari Mas Rahman yang tadi ya. Misalnya Corel Draw yang asli atau original, yang berbayar itu berapa? Per bulan atau cuma sekali? Gimana? Serta apa saja karya dari Corel Draw yang paling banyak menghasilkan uang? Terima kasih. Waduh, ini berarti kayak konten pamer. Waduh. Gini. Jadi Corel Draw sendiri itu sebenarnya kan semua daripada software atau aplikasi yang ada di device kalian masing-masing itu sebenarnya berbayar. Bahkan Windows kalian sekarang ini berbayar sebenarnya. Dari apa? Pajak yang dibeli saat laptop itu. Pajak laptop saat dibeli. Itu udah kayak pemasangan Windows segala macam. Nah, itu termasuk pembelian biasanya. Atau enggak, biasanya jual-jual laptop biasanya tuh pakai Windows yang bajakan untuk menghemat biayanya. Nah, untuk per bulannya berapa Corel ini? Jadi yang kemarin itu sebelum aku pakai crack ini kan, karena materi kali ini Corel Draw-nya kita pakai yang crack-crackan karena masih belajar nggak apa-apa. Jadi gitu. Kalau bajakan sebenarnya gini prinsipnya. Kalau kalian seandainya belum menghasilkan sesuatu dari situ, kalian cari jalan gratisnya itu nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Untuk belajar. Bukan untuk keterusan loh ya. Kalau seandainya kalian udah ngasilin uang tapi kalian masih menggunakan aplikasi atau software bajakan, berarti kalian keterlaluan. Intinya gitu. Nah, harganya berapa? Aku di sini kemarin perlangganan 300.000 per bulan. Itu. Ya, tercatat ya, 300.000 per bulan. Apakah cuma Corel aja? Enggak. Di sini kan Corel kan ada banyak nih. Mana ya? Nah, ada tutorial, ada programming, duplexing, wizard, photo paint, capture segala macam. Nah, 300.000 itu udah nyakup semua itu. Kayak gitu. Sama. Kalau mungkin Mas Andika Cikal tadi berlangganan atau enggak Photoshop? Halo Mas? Halo. Iya, tadi berlangganan apa enggak Photoshopnya? Photoshopnya aku langganan sih. Nah, berbayar tapi kan? Kayaknya sudah. Iya berbayar. Nah, kayak gini nih. Jadi gimana ya? Asal kalian udah bisa ngasilin uang, sebenarnya kalian pakai yang software berbayar tuh bagus gitu loh. Kalian menghargai dari perusahaannya. Nah, untuk pertanyaan saja nih agak berat nih. Apa saja karya dari Corel Draw yang paling banyak menghasilkan uang? Waduh. Ini gini. Tadi desain baju itu aku sebenarnya pakai Corel, tapi Drawpad pakai itu loh. Ini loh. Nah ini pakai ini aku desainnya. Soalnya apa? Lebih jelas gitu loh. Soalnya kalau pakai mouse agak sulit. Dan berapa keuntungan yang udah aku kumpulin dari awal belajar sampai sekarang, itu di CV tadi udah dikasih tahu Mas Riyandi mungkin. Mas Riyandi, halo?
Mas Randy kemana nih? Halo? Halo, halo. Tadi di CV udah dikasih tahu kan? Di CV udah. Itu keuntungan pertamaku kekumpul itu 80 juta di umur sekarang, 20 tahun. 20-an tahun. Nah, itu dari cuma belajar Corel ini aja. Dari cuma ngotak-ngatik warna, ngotak-ngatik bentuk, udah kekumpul 80 juta. Nah, akhirnya apa? Dari uang sekian banyak itu, kalian tuh bisa kembangin device kalian, bisa buat bayar gengsi kalian mungkin yang tadi, nurutin gengsi, itu bisa. Dari cuma desain kayak gini, intinya tadi udah dikasih tahu niat, terus ketekunan, segala macam, sabar itu penting. Soalnya apa? Banyak klien di luar sana yang secara liar ngerevisinya tuh nggak masuk akal gitu. Kalau udah kena revisi satu kali, udah nyerah, wah berarti kalian gagal di situ. Kalian nggak akan berkembang gitu loh. Dan uang-uang yang kalian impikan dari belajar editing nih kayak yang nggak akan dapat kalau cuma kena revisi satu kali langsung nyerah gitu. Baik, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari materi yang sangat luar biasa. Kita juga sudah melakukan tanya jawab. Nah, harapannya nih, apa yang telah kita dapatkan hari ini, ilmu yang sangat bermanfaat ini bisa diterapkan untuk kehidupan kita semua. Nah, insya Allah cukup karena kita sangat dibatasi waktu. Saya ingatkan kembali, besok kita akan ada lagi editing class untuk editing video. Jadi teman-teman jangan lewatkan. Nanti untuk link aplikasi yang digunakan akan diserahkan oleh panitia. Silahkan ikuti arahan dari panitia. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan presensi dulu. Silahkan aksesi dulu dari link yang sudah disebarkan oleh panitia. Saya Riyandi Ardiansyah, selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.